Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2020 ya, dan bertepatan dengan puasa yang ke-15. Semoga puasa kita tetap diridhoi oleh Allah SWT ya. Dan pada hari ini saya kira kita juga masih berhadapan dengan virus atau wabah yang terkenal dengan nama COVID-19 ya, atau Coronavirus Disease 2019, disingkat dengan COVID-19 ya. Kita turut berduka ya dengan korban-korban yang sudah begitu banyak di Indonesia ini. Tentu saja ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita bahwa menghadapi wabah ini tidak begitu gampang ya, tidak begitu mudah untuk menghadapinya. Karena ini sama dengan seperti kita perang ya, perang dalam menghadapi musuh. Kalau kita perang menghadapi musuh, tentu saja musuhnya jelas apa yang terlihat, di mana markasnya, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Hari ini kita memang berhadapan dengan sebuah virus yang tidak kelihatan ya, dan virus ini menghantam siapapun juga. Nah, tentu saja dalam hal ini kita harus menggunakan filosofi itu, dan pemerintah hari ini baik itu pemerintah pusat maupun di daerah sudah melakukan langkah-langkah yang saya kira secara gradual ya, secara gradualisasi dengan menggunakan tahapan-tahapan yang moderat, seperti misalnya PSBB ya, yang di dalamnya mungkin ada istilah-istilah yang kita kenal dengan social distancing, physical distancing ya. Saya kira ini jelas sebuah cara yang sangat gradual ya, bukan secara shock terapi ya, terapi kejut misalnya dengan menggunakan lockdown. Tentu saja ini efeknya sangat luar biasa tentu saja, karena kita juga harus berbicara dalam variabel atau aspek sosial dan ekonomi. Nah, secara sosial tentu saja dengan menggunakan metode physical distancing, social distancing itu saya kira bisa memutus ya wabah daripada penyakit itu. Nah, tapi ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita sebelum-sebelumnya, karena kita masyarakat Indonesia ini masyarakat yang terbiasa dengan berbincang-bincang di publik ya, terbiasa berinteraksi gitu ya, berkomunikasi, melakukan hubungan-hubungan sosial. Tentu saja ini sebuah himbauan, misalnya dengan cara kita menghindari kerumunan, menghindari proses sosial interaksi, menghindari kita melakukan kontak fisik. Ini sebuah hal yang saya kira perlu dilakukan ya, dengan pembatasan-pembatasan sosial seperti ini. Tetapi juga kita harus memikirkan impact daripada ekonomi, karena bicara tentang ekonomi tentu saja bicara tentang juga bicara sandang pangan papan. Ini juga harus teratasi gitu ya, karena masyarakat tetap tumbuh dan hidup ya. Pemerintah di daerah ya, pusat maupun daerah sudah memberikan sebuah bantuan-bantuan ya. Saya kira kita kasih apresiasi, walaupun di sana sini kita melihat adanya sisi kekurangan. Tentu saja itu harus dievaluasi. Kalau ada kekurangan wajib dievaluasi, tapi itu sebuah tanggung jawab oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi juga harus ada evaluasi, karena COVID-19 ya, dengan wabah yang begitu cepat beredar dan mematikan ya, kita baru kali inilah menghadapi hal-hal seperti ini, sehingga kita perlu strategi, perlu taktik, perlu cara-cara, metode untuk menghadapi ini ya. Kalau kita masih tetap tidak serius ya, terutama dari masyarakatnya ya, kita abai misalnya ya, kita lihat sendirilah efek-efek yang terjadi di negara-negara lain. Kita abai, kita egois, kita tidak mau tahu bahwa ini merupakan sebuah wabah yang mematikan ya.
tentu saja masyarakat harus bisa diajak bekerja sama. Kemudian pemerintah juga harus serius ya. Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuatnya supaya bisa secara holistik ya, memerangi ini, kemudian bisa mengurangi angka-angka kematian daripada virus corona ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.